Anak kecil yang kotor ini menatap toko roti di seberang jalan. Istri pemilik toko roti berkata, "Anak kecil itu adalah pencuri. Awasi dia." Pria itu mengangguk tetapi tidak benar-benar mendengarkannya. Tidak lama sang istri berbicara, dugaan itu benar. Anak kecil itu mencari kesempatan, meraih roti dan berlari. Sang istri mengeluh pada suaminya berulang kali. "Aku menyuruhmu mengawasinya, mengapa kamu tidak mengejarnya?" Suaminya adalah pria yang penurut. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan mengejar anak kecil itu. Anak laki-laki itu berlari jauh di depan dan pria itu mengejarnya. Anak kecil itu terantuk batu dan jatuh. Tapi dia tidak berteriak meskipun dia kesakitan. Dia hanya buru-buru mengambil roti dan terus melarikan diri. Seolah roti itu sama-sama tidak berartinya dengan hidupnya. Anak itu akhirnya berhasil kabur sepanjang perjalanan pulang. Rumahnya bisa dibilang, ini sebenarnya rumah kecil kumuh yang ditinggalkan. Bahkan tidak ada jendela dan yang disebut pintu hanya ditutupi oleh selembar kain usang. Sang pemilik toko yang mengikuti dari belakang melihat pemandangan ini dan sangat sedih. Dia perlahan datang ke pintu dan ketika baru saja akan masuk, dia mendengar suara ibu tua dari dalam rumah dan pria itu berhenti. Ternyata anak itu mencuri roti untuk neneknya yang sakit di tempat tidur. Kesalehan dan bakti anak ini membuat sang pemilik toko mustahil untuk menghukumnya. Tapi sepertinya sang nenek tidak senang, karena dia tahu tidak ada uang tersisa di rumah. Jadi dia menduga roti itu mungkin dicuri oleh cucunya. Sebaliknya, neneknya menegur, "Aku sudah memberitahumu sejak kamu masih kecil. Seseorang yang miskin tetapi tetap bekerja keras. Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain, kamu sudah lupa? Tiap orang harus terus bekerja keras. Tapi siapa yang bisa bertahan saat makanan dan tempat tinggal menjadi masalah?" Sifat kerja keras semacam ini sangat berharga. Orang tua anak laki-laki itu telah meninggal dan dia tumbuh bersama neneknya. Mereka memulung sampah untuk hidup. Anak kecil itu ingat dengan jelas saat neneknya membelikan roti untuknya dengan semua uang yang dimilikinya. Sang nenek juga lapar, tapi menyembunyikan rasa laparnya. Anak kecil itu tidak pernah melupakannya. Sekarang nenek menderita kanker, umurnya tidak akan lama lagi. Anak itu hanya ingin berada di sisi neneknya sebelum beliau pergi, agar dia bisa memberi neneknya makan yang kenyang. Itu sebabnya anak kecil itu mencuri roti. Pria pemilik toko masuk ke rumah anak itu. Si anak kecil melihat pria itu seolah-olah dia melihat iblis. Dia sangat ketakutan, lalu mundur. Dan dia tidak sengaja menabrak lemari di belakangnya dan meraba pisau. Pada saat ini, anak itu hanya memiliki satu pikiran. Dia harus menghentikan pria itu. Karena neneknya orang yang sangat keras kepala. Jika terbukti bahwa dia mencuri sesuatu, dia mungkin akan kena marah besar. Neneknya adalah keluarga yang tersisa dari anak itu dan dia tidak akan membiarkan pria itu mengambilnya darinya. Tapi pria itu tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membantu anak itu berbohong dan mengatakan, "Aku di sini untuk memberinya uang untuk pekerjaannya." Lalu pria itu juga menyerahkan semua uang yang dimilikinya ke tangan anak itu. Berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Bocah itu melihat uang di tangannya sejenak dan kemudian pergi mengejar pria itu. Bersujud di depan pria itu dengan rasa terima kasih. Sang pemilik toko membantu bocah itu berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Lalu berkata, "Seorang pria memiliki emas di lututnya. Kamu harus menjadi pria yang bekerja keras dan berhasil di masa depan. Jangan kecewakan nenekmu." Bocah itu menyeka air mata dari sudut matanya dan mencoba mengembalikan uang itu kepada pria itu. Tapi pria menolak. Sebaliknya, dia meminta anak itu datang ke tokonya setiap hari untuk mendapatkan roti. Kemudian pria itu pergi. Untuk selanjutnya, sang pemilik toko memberi anak itu banyak roti setiap hari. Bahkan istri pemilik toko yang pelit sangat baik pada anak itu. Lagi pula, siapa yang tidak bisa mencintai anak yang berbakti? Pasangan itu tidak pernah memiliki anak seiring berjalannya waktu. Mereka sudah menganggap anak kecil itu sebagai anak mereka sendiri. Mereka tidak hanya mengurus makanan dan pakaian anak itu, tetapi mereka juga membelikan baju baru untuknya. Tapi tiba-tiba suatu hari anak kecil itu menghilang. Jadi sang pemilik toko itu pergi ke rumah anak itu untuk mencarinya, tetapi ternyata rumah itu kosong. Dia bertanya kepada seorang tetangga. Si tetangga memberitahu bahwa nenek anak itu telah meninggal tadi malam, dan anak kecil itu dibawa paksa oleh beberapa orang. Pria itu khawatir tentang keselamatan bocah itu dan melihat sekitar. Hanya dalam beberapa hari, dia pergi ke seluruh tempat, tapi tidak ada kabar tentang anak kecil itu. Pria itu tidak punya pilihan selain pulang. Tapi begitu dia punya waktu, dia masih akan berkeliling mencari anak kecil itu. 15 tahun kemudian pria pemilik toko itu sudah tua. Tetapi dia masih belum menemukan bocah lelaki itu dan dia masih belum memiliki anak. Sebaliknya, istrinya jatuh sakit parah. Untuk menyembuhkan istrinya, pria itu harus menjual toko rotinya. Dia harus makan dan tidur di pinggir jalan dan menggantungkan satu roti bun untuk makan. Seperti situasi seperti anak kecil 15 tahun yang lalu. Pria itu berjalan di jalan dalam keadaan stres. Lalu dia mendengar seorang reporter di TV mewawancarai seorang penulis bernama Yo. Dia adalah anak kecil yang sama 15 tahun yang lalu. Anak laki-laki dewasa itu menyebut seorang laki-laki dalam sebuah wawancara. Mengatakan bahwa jika dia tidak bertemu sang pemilik roti saat itu, dia mungkin tersesat atau bahkan mati kelaparan. Dan juga katakan dengan tepat bahwa seorang pria harus bekerja keras untuk hidup. Kata-kata itulah yang mendukungnya hingga hari ini. Semakin banyak anak itu berkata, dia semakin bersemangat dan akhirnya meneteskan air mata.
Anak itu menangis. Aku benar-benar berutang padanya seorang ayah. Dan pria di depan TV sudah terisak. Dia ingin bertemu anak kecil itu lagi. Tapi dengan perbedaan status mereka sekarang, apakah anak itu sudi bertemu? Saat itu sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di samping pria itu. Lelaki muda berjas keluar dari mobil. Dia adalah anak laki-laki lama dicari-cari oleh pria pemilik toko roti. Hari ini akhirnya mereka bertemu. Dan akhirnya lelaki muda itu memanggil nama yang selalu dia simpan. Ayah. Ketika Anda tidak keberatan bahwa saya seorang pencuri, saya adalah seorang pengemis kecil, memberi aku makanan dan pakaian. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Anda yang sudah tua dan kini hidup miskin? Kemudian mereka saling berpelukan dan menangis. Sebuah adegan dari masa lalu muncul di benak mereka pada saat yang sama. Film ini berjudul The Father Who Runs a Bun Shop. Hati diganti dengan hati jika Anda orang yang tulus. Ketika seseorang berbuat tulus, apakah dia akan lupa untuk membalas budi? Anda memberiku roti saat aku lapar dan miskin. Saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Nah, sekian ulasan dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa tekan like dan follow. Terima kasih.